Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Dianina, NPM 20130210349. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi manajemen strategi. Yang pertama yaitu bab hierarki produk. Hierarki produk adalah semua tingkatan produk mulai dari kebutuhan yang mendasar sampai pada item tertentu yang dapat atau mampu memenuhi kehidupan manusia. Hierarki produk terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu need family atau produk inti. Yang kedua produk family atau seluruh tingkatan produk yang dapat memenuhi kebutuhan inti. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelas produk, yang keempat lini produk, yang kelima tipe produk, yang keenam merek atau brand, dan yang ketujuh yaitu item. Klasifikasi produk menurut Kotler tahun 1996 digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan daya tahan, selanjutnya barang konsumsi, dan yang terakhir barang industri. Bab selanjutnya yaitu lini kemasan, produk, dan label. Kemasan merupakan bahan pembungkus suatu produk yang berfungsi untuk melindungi, mengidentifikasi, menggambarkan, menampilkan, dan mempromosikannya. Fungsi kemasan produk yaitu untuk melindungi produk, kemasan produk, dan sebagai penyedia informasi terkait produk tersebut. Selanjutnya, label dan fungsi label. Label merupakan bagian dari suatu produk yang berisi informasi berupa nama atau merek produk tersebut, bahan-bahan komposisi, bahan-bahan tambahan komposisi, informasi nilai gizi, dan lain-lain. Fungsi dari label sendiri yaitu sebagai media informasi terkait produk, branding, serta promosi produk tersebut. Selanjutnya ketentuan label. Yang pertama nama produk, bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, nomor pendaftaran pangan, nama dan alamat pabrik, saran penyajian, dan kode produksi. Bab selanjutnya yaitu penetapan harga. Penetapan harga merupakan suatu proses untuk mengetahui hasil akhir yang ditentukan oleh suatu produk atau jasa. Tujuan penetapan harga yaitu yang pertama memaksimalkan harga, menentukan pangsa pasar, mempertahankan pangsa pasar, mengembangkan modal usaha, menjaga stabilisasi harga, serta menjaga kelangsungan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga yang pertama strategi perusahaan dan pemesanan, karakteristik produk, karakteristik pasar sasaran, dan karakteristik kompetitor. Selanjutnya yaitu pengembangan komunikasi yang efektif dan bauran media promosi. Komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi yang menghasilkan perubahan sikap dan terjalinnya hubungan baik antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Dianggap efektif jika tujuan dari pengirim tercapai. Tips membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Yang pertama mendengarkan lawan bicara. Yang kedua mengajukan pertanyaan. Yang ketiga memberikan informasi dengan jelas. Yang keempat, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Tujuan membangun komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah, mendapat informasi langsung, dan meningkatkan kerjasama. Peran promosi adalah sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan value produk atau jasa. Jenis-jenis promosi yang pertama ada periklanan, yang kedua personal selling, yang ketiga public relation, yang keempat promosi penjualan, dan yang kelima direct marketing. Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis produk atau pasar. Yang pertama jenis produk atau pasar, yang kedua push or pull strategy, yang ketiga produk life cycle. Selanjutnya media promosi. Yang pertama internet, yang kedua TV, yang keempat poster, yang kelima brosur, keenam radio, dan yang ketujuh koran. Bab selanjutnya yaitu daur hidup produk internasional. Daur hidup produk internasional merupakan model tertentu yang menggambarkan bagaimana suatu industri berkembang dari waktu ke waktu melintasi batas negara. Tahapan produk life cycle ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kedewasaan, dan yang keempat penurunan. 4 elemen utama dari teori siklus hidup produk internasional. Yang pertama struktur permintaan produk, yang kedua manufaktur, yang ketiga persaingan internasional, dan yang keempat strategi pemasaran.
Selanjutnya, contoh studi kasus bauran media promosi produk sosis siap makan pada perusahaan PT Prima Food International. PT Prima Food International mempromosikan produk sosis siap makan dengan merek Cem melalui beberapa cara, antara lain yang pertama yaitu melalui internet. Produk sosis siap makan Cem memiliki media promosi melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan website yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Yang kedua, mengadakan pameran atau event di berbagai sekolah dasar di seluruh Indonesia dengan menawarkan contoh produk secara gratis kepada siswa. Ketiga, memberikan hadiah berupa kartu permainan yang diberikan apabila membeli produk sosis siap makan Cem. Yang keempat, mengadakan pameran atau event yang dilaksanakan di beberapa tempat seperti kegiatan Car Free Day. Yang kelima, membagikan poster kepada kantin sekolah, warung, toko, grosir, dan sebagainya. Dan yang keenam yaitu membuat iklan yang ditayangkan di televisi untuk produk sosis siap makan Cem.